Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi dari seluruh Nusantara. Shalawat dan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah Anda mendengar kisah seorang gadis desa yang wajahnya bak bidadari, lalu nasib membawanya jauh ke negeri orang? Seorang TKW asal Garut, masih muda, masih suci, tiba-tiba mendapat tawaran menggiurkan. Nafkah 100 juta rupiah per bulan, rumah mewah, mobil mewah, asal dia mau menjadi istri, rahasia, seorang pria Arab kaya raya. Apakah dia akan tergoda dengan harta yang menggunung? Ataukah ia memilih mempertahankan harga diri dan kesuciannya? Simak cerita ini sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, dan tuliskan asal kota Anda di komentar, biar kita bisa saling mendoakan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh sawah menghijau di kaki Gunung Cikuray, hiduplah seorang gadis bernama Naila Zahira. Namanya terdengar indah, seindah parasnya yang sering membuat orang-orang kampung terpesona. Naila lahir dari keluarga sederhana, ayahnya seorang buruh tani, ibunya pedagang kecil di pasar. Meski hidup serba pas-pasan, senyum Naila selalu mampu menyebarkan cahaya kebahagiaan bagi siapapun yang melihatnya. Wajah Naila memiliki kecantikan alami yang jarang ditemui. Kulitnya kuning langsat, matanya bening seperti embun pagi, dan rambutnya hitam panjang berkilau. Di kampung, banyak yang menyebutnya sebagai bidadari dari Garut. Tidak sedikit pemuda desa yang diam-diam menyimpan rasa, bahkan ada yang terang-terangan datang melamar. Namun Naila selalu menolak dengan halus. Bukan karena sombong, tetapi hatinya belum siap terikat, dan yang lebih utama, ia punya cita-cita besar untuk memperbaiki nasib keluarganya. Setiap malam, ketika semua orang di rumah sudah tidur, Naila sering duduk di depan rumah kayunya yang sederhana, memandangi bintang-bintang. Dalam diam, ia berdoa, "Ya Allah, izinkan aku menjadi jalan rezeki bagi orang tuaku. Izinkan aku membahagiakan ibu dan bapak yang sudah terlalu lama hidup dalam kesusahan." Air matanya sering jatuh tanpa disadari, bercampur dengan harapan yang ia titipkan pada langit malam. Hidup di desa tidak mudah. Ayahnya sering sakit karena kelelahan bekerja di sawah. Ibunya harus berdagang dari pagi buta hingga larut malam hanya untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Adiknya masih sekolah dan butuh biaya. Sementara Naila, yang baru lulus SMA, belum bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan dana. Sampai suatu hari, datang kabar dari tetangganya yang sukses menjadi TKW, tenaga kerja wanita, di Timur Tengah. Tetangga itu pulang dengan membawa oleh-oleh mewah, rumahnya direnovasi, dan hidupnya tampak jauh lebih sejahtera. Kabar itu membuat Naila berpikir keras. Ia tahu bekerja di luar negeri penuh risiko, tetapi kesempatan itu bisa menjadi jalan keluar dari jerat kemiskinan. Setelah berdiskusi panjang dengan ibunya, akhirnya Naila memutuskan untuk mendaftar. Keputusan itu tidak mudah. Malam sebelum keberangkatannya, kampung kecil itu terasa hening. Banyak tetangga yang datang mengantar, memberikan doa dan nasihat. "Jaga diri baik-baik, nak. Jangan sampai tergoda oleh gemerlap dunia," pesan salah satu tetua kampung. Naila hanya mengangguk, menahan tangis. Di bandara, ketika hendak berangkat, ibunya memeluk Naila erat-erat. "Ingat, nak, jangan pernah gadaikan kehormatanmu. Rezeki itu luas, tapi harga diri perempuan tidak ternilai. Kalau ada yang mencoba menjerumuskanmu, ingat pesan ibu." Naila menangis terseduh-seduh, tapi tekadnya sudah bulat. Ia berangkat dengan membawa doa dan harapan. Perjalanan panjang membawanya ke tanah Arab. Setibanya di sana, Naila ditempatkan di sebuah rumah besar milik keluarga kaya raya di Riyadh. Bangunan megah itu tampak seperti istana. Pilar-pilarnya menjulang tinggi, lampu-lampu kristal berkilauan, dan halaman luas dipenuhi mobil mewah. Naila, yang terbiasa hidup sederhana, sempat terperangah melihat kemewahan itu. Hari-hari pertamanya dipenuhi rasa canggung. Bahasa Arabnya terbatas, budayanya berbeda, dan ia harus menyesuaikan diri dengan aturan rumah yang ketat. Namun dengan ketekunan dan kesabaran, Naila mampu menyesuaikan diri. Ia bekerja dengan ikhlas, membersihkan rumah, menyiapkan makanan, dan membantu mengurus anak-anak majikannya. Wajahnya yang cantik, sikapnya yang lembut, dan kepribadiannya yang sopan membuat keluarga itu menyukainya. Namun, tanpa disadari, ada sepasang mata yang sering memperhatikannya.
Mata itu milik Sheikh Marwan Al-Fahim, seorang pria Arab berusia 40 tahun yang memiliki kekayaan melimpah. Marwan bukan sembarang orang. Ia pengusaha sukses dengan bisnis di berbagai negara. Rumah mewah tempat Naila bekerja adalah salah satu dari sekian banyak propertinya. Ia dikenal sebagai pria berwibawa, berpenampilan gagah dengan janggut rapi, dan selalu mengenakan pakaian khas Arab yang elegan. Sheikh Marwan mulai memperhatikan Naila sejak pertama kali melihatnya membantu istrinya menyajikan makanan. Ada sesuatu pada gadis desa itu yang berbeda. Kecantikan Naila bukan kecantikan biasa. Ada kesederhanaan dan ketulusan yang membuatnya tampak bersinar. Setiap kali Naila berjalan melewati aula rumah dengan langkah anggun, Sheikh Marwan selalu melirik, meski mencoba menyembunyikannya. Bagi Naila, Marwan hanyalah majikan dari majikannya. Ia tidak pernah berpikir jauh. Tetapi ia mulai menyadari tatapan itu. Hatinya berdebar setiap kali ia tanpa sengaja bertemu pandang. Ia berusaha menjaga jarak, mengingat pesan ibunya. Namun di dalam hati, ada rasa cemas sekaligus penasaran. Apa yang sebenarnya diinginkan pria kaya itu darinya? Hari-hari berjalan. Hingga suatu malam, saat semua penghuni rumah terlelap, Naila dipanggil oleh seseorang untuk menghadap Sheikh Marwan di ruang tamu besar. Dengan langkah gugup, ia datang, bertanya-tanya mengapa dipanggil. Di sana, ia melihat Marwan duduk dengan tenang di kursi megahnya, sorot matanya tajam namun penuh pesona. Naila, suara Sheikh Marwan berat dan dalam, membuat bulu kuduknya merinding. Aku ingin berbicara denganmu. Ada hal penting yang harus kau dengar. Naila menunduk, jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Ruang tamu megah itu terasa begitu sunyi malam itu. Hanya suara detak jam dinding besar berlapis emas yang terdengar, bergema di antara pilar-pilar marmer yang berdiri anggun. Lampu gantung kristal berkilauan memantulkan cahaya lembut, seolah menyoroti pertemuan tak terduga antara seorang gadis desa dan pria berkuasa. Naila melangkah perlahan, hampir tak percaya dirinya duduk di ruangan sebesar itu seorang diri bersama Sheikh Marwan Al-Fahim. Hatinya berdegup kencang, jemarinya dingin, dan keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Sheikh, apakah ada yang bisa saya bantu? Suara Naila lirih, hampir bergetar. Marwan menatapnya lekat. Ada sorot yang sulit ditebak, campuran kekaguman, hasrat, sekaligus sebuah keputusan besar yang sudah bulat. Naila, katanya perlahan, suaranya berat namun lembut, sejak pertama kali aku melihatmu, aku tahu engkau berbeda. Engkau bukan hanya cantik, tetapi juga memiliki ketulusan yang tak pernah kutemukan pada wanita lain. Naila semakin menunduk. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Hatinya berkecamuk, apakah ini hanya basa-basi? Atau benar-benar sebuah pengakuan yang akan mengguncang hidupnya? Sheikh Marwan berdiri dari kursinya, berjalan pelan ke arah Naila, lalu duduk di sofa di depannya. Aku tidak ingin bertele-tele. Aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Aku ingin engkau menjadi istriku. Naila terkejut. Matanya membesar, tubuhnya kaku. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalanya. Menjadi istrinya? Seakan dunia berhenti berputar sejenak. Melihat keterkejutan Naila, Marwan tersenyum tipis. Aku tahu ini mendadak, tapi dengarkan dulu. Jika engkau bersedia, aku akan memberikanmu nafkah 100 juta rupiah setiap bulan. Tidak hanya itu, aku akan membelikanmu rumah besar di kampungmu, mobil untuk keluargamu, dan memastikan adik-adikmu bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Engkau tidak perlu lagi bekerja. Engkau hanya perlu berada di sisiku ketika aku memanggilmu. Naila menelan ludah. Tawaran itu sungguh luar biasa. Dengan uang sebesar itu, ia bisa mengubah nasib keluarganya dalam sekejap. Ia bisa membangun rumah untuk ibunya, membiayai sekolah adiknya, bahkan menyelamatkan ayahnya dari beban kerja di sawah. Semua yang selama ini ia impikan, tiba-tiba terasa begitu dekat. Namun, Marwan belum selesai. Suaranya menurun, namun makin dalam. Ada satu hal yang harus engkau tahu. Aku sudah memiliki istri. Engkau tidak akan menjadi istri terang-terangan di hadapan semua orang. Engkau akan menjadi istri rahasia, hanya aku dan engkau yang tahu. Aku ingin engkau siap melayaniku kapan saja aku membutuhkannya.
Itulah syaratnya. Jantung Naila serasa berhenti berdetak. Kata-kata, istri rahasia, menusuk hatinya. Apa artinya semua kemewahan itu jika statusnya hanyalah bayangan, tersembunyi di balik tirai kegelapan? Wajah ibunya kembali terbayang di benaknya, dengan pesan yang selalu diulang, "Nak, jangan pernah gadaikan kehormatanmu. Rezeki bisa dicari, tapi harga diri tak bisa diganti." Namun, di sisi lain, air mata hampir menetes ketika membayangkan adiknya yang sering mengeluh karena tidak punya uang saku cukup, atau ayahnya yang harus tetap memaksakan diri bekerja meski sakit. 100 juta rupiah per bulan bukanlah jumlah yang bisa dibayangkan oleh gadis desa seperti dirinya. Itu jumlah yang bahkan dalam mimpi pun terasa mustahil. Sheikh Marwan memperhatikan Naila yang masih terdiam. Ia lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku jubahnya. Dengan tenang, ia membukanya. Di dalamnya, tampak sebuah cincin emas bertatahkan berlian besar yang berkilau menyilaukan mata. "Ini tanda keseriusanku," katanya sambil mendorong kotak itu ke arah Naila. Naila tertegun. Kilauan berlian itu seakan menantangnya untuk mengambilnya. Jemarinya hampir terulur, namun cepat-cepat ia genggam erat di pangkuannya. Hatinya berteriak keras. "Apa yang harus kulakukan?" Marwan mendekat sedikit, suaranya penuh keyakinan. "Aku bukan hanya menawarkan harta. Aku menawarkan kehidupan baru. Engkau tidak akan pernah kekurangan, Naila. Engkau akan hidup layaknya seorang putri. Semua orang akan iri kepadamu. Yang perlu engkau lakukan hanyalah mengatakan, 'Ya.'" Naila menunduk semakin dalam. Air matanya akhirnya jatuh, mengalir di pipinya. Ia tahu, inilah persimpangan jalan terbesar dalam hidupnya. Jika ia berkata, "Ya," maka hidupnya akan berubah selamanya, tetapi dengan bayang-bayang gelap di belakangnya. Jika ia berkata, "Tidak," maka ia akan kembali pada kehidupan sederhana, penuh perjuangan, dengan segala penderitaan keluarganya. Suasana ruangan semakin mencekam. Hening, seakan dinding marmer pun ikut mendengarkan perdebatan batin Naila. Dalam hati kecilnya, Naila berdoa lirih, "Ya Allah, berikan aku petunjuk. Apakah ini jalan rezeki atau jalan yang menjerumuskan? Aku bingung, aku takut, aku lemah." Sheikh Marwan menatapnya penuh kesabaran, tetapi sorot matanya menyimpan keyakinan bahwa Naila tak mungkin menolak tawaran sebesar itu. Baginya, uang bisa membeli segalanya, termasuk cinta seorang gadis desa. Namun Naila, ia tahu bahwa keputusannya nanti bukan sekadar tentang dirinya. Ini tentang kehormatan, keluarga, dan masa depannya. Malam itu, meski belum menjawab, Naila membawa pulang beban berat yang membuatnya sulit bernapas. Tawaran itu seperti pedang bermata dua, menggiurkan sekaligus mematikan. Dan sejak malam itu, hidup Naila tak pernah sama lagi. Malam demi malam berlalu setelah tawaran mengejutkan dari Sheikh Marwan Al-Fahim. Naila Zahira tidak lagi tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, suara berat Sheikh Marwan kembali menggema di telinganya. 100 juta rupiah setiap bulan, rumah besar untuk keluargamu, sekolah untuk adikmu, katakan saja iya. Bantalnya sering basah oleh air mata. Hatinya seperti terombang-ambing di antara dua lautan. Satu lautan penuh dengan gemerlap emas dan permata, satu lagi lautan sederhana namun jernih dengan harga diri yang ia genggam erat. Suatu malam, ketika semua penghuni rumah sudah terlelap, Naila keluar diam-diam ke halaman belakang. Langit riad penuh bintang, tetapi hatinya terasa gelap. Ia duduk di bangku taman, menggenggam erat sebuah foto keluarga yang ia bawa dari Garut. Wajah ibunya yang lelah, adiknya yang masih polos, dan ayahnya yang renta menatap dari foto itu seakan menuntut jawaban. "Ya Allah," bisiknya dengan suara bergetar, "apa aku harus menerima tawaran itu? Dengan uangnya, aku bisa membuat mereka bahagia. Ibu tidak perlu lagi berjualan, ayah tidak perlu lagi bekerja keras, adikku bisa sekolah tinggi. Tapi, apa artinya semua itu jika aku harus menjadi istri yang tersembunyi, istri rahasia yang hanya dipanggil ketika dibutuhkan? Bukankah itu artinya aku menjual kehormatanku?" Air matanya jatuh deras. Ia merasa sendirian di negeri orang, tanpa tempat mengadu selain doa. Keesokan harinya, Sheikh Marwan kembali menunjukkan keseriusannya. Tanpa banyak bicara,
Ia mengirimkan sebuah kotak berisi perhiasan emas dan kalung berlian ke kamar Naila. Surat kecil menyertainya. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang akan menjadi milikmu, jika engkau bersedia. Pikirkan baik-baik, bidadariku. Naila menatap kotak itu dengan tangan bergetar. Kilauan emas dan berlian seperti memanggil-manggilnya. Ia hampir menyentuhnya, tapi segera menarik tangannya kembali. Tidak, ini bukan jalanku. Aku tidak boleh tergoda, katanya sambil menutup kotak itu rapat-rapat. Namun, sepanjang hari, bayangan perhiasan itu terus menghantui pikirannya. Saat ia mencuci piring, ia teringat kilau berlian. Saat ia menyapu, ia mendengar kembali janji nafkah 100 juta rupiah sebulan. Seakan harta itu mengejarnya kemanapun ia pergi. Godaan tidak hanya datang dari dalam dirinya. Beberapa pekerja lain di rumah itu mulai membicarakan Naila di belakang. Kau tahu, Sheikh Marwan tergila-gila padanya. Kalau Naila mau, hidupnya akan seperti ratu. Kenapa dia masih ragu? Bukankah ini kesempatan sekali seumur hidup? Bisik seorang wanita paruh baya. Naila mendengar kabar itu dari seorang sahabat sesama TKW, Fatimah. Nai, mereka semua bilang kau bodoh kalau menolak. Mana ada orang yang berani menolak uang sebanyak itu? Naila menatap Fatimah dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak tahu, Fat. Aku benar-benar bingung. Uang itu memang bisa membuat keluargaku bahagia, tapi bagaimana dengan diriku? Apa aku masih bisa menatap wajah ibuku dengan bangga, jika aku hanya menjadi istri yang tersembunyi? Fatimah terdiam. Ia tahu Naila berbeda. Gadis itu bukan hanya cantik, tapi juga memiliki hati yang suci. Hari-hari berikutnya, Naila semakin tersiksa. Setiap kali ia melihat keluarganya melalui video call, hatinya semakin hancur. Ibunya terlihat semakin tua, garis-garis lelah di wajahnya semakin jelas. Adiknya mengeluh karena uang sekolah belum dibayar. Ayahnya terlihat makin kurus, batuknya makin parah. Naila menahan tangis di depan layar ponsel. Sabar ya, Bu. Naila akan berusaha lebih keras di sini. Namun begitu telepon ditutup, ia menangis sejadi-jadinya. Dalam hati, ia berkata, kalau aku menerima tawaran Sheikh Marwan, semua ini akan selesai. Mereka tidak akan menderita lagi. Tapi, apakah kebahagiaan mereka harus kubayar dengan kehormatanku sendiri? Setiap kali ia hampir goyah, ia teringat pesan ibunya di bandara, Nak, jangan pernah gadaikan kehormatanmu. Rezeki bisa dicari, tapi harga diri tidak bisa dibeli. Kata-kata itu bagai jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam lautan godaan. Marwan tidak tinggal diam. Ia semakin agresif mendekati Naila. Ia menawarkan tiket perjalanan ke Dubai, janji liburan mewah, bahkan mengirimkan mobil baru ke rumah orang tua Naila di Garut sebagai tanda keseriusannya. Ketika ibunya menelpon dengan suara bahagia, Nak, tiba-tiba ada orang mengirim mobil baru ke rumah kita. Katanya dari temanmu di sini. Apa benar? Naila hanya bisa terdiam. Hatinya terasa tersayat. Ia tahu itu ulah Marwan. Bu, jangan percaya begitu saja. Naila akan jelaskan nanti, jawabnya lirih, menahan tangis. Di malam hari, Marwan kembali menemuinya. Naila, aku tidak mengerti kenapa engkau masih ragu. Aku sudah menunjukkan kesungguhanku. Katakan saja iya, dan semua masalahmu akan selesai. Kau tidak akan menyesal. Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Sheikh, yang kau tawarkan memang indah. Tapi apakah hidupku nanti juga akan indah? Aku tidak ingin menjadi istri yang tersembunyi. Aku ingin pernikahan yang terang, penuh restu, bukan hanya bayangan. Marwan terdiam sejenak, lalu tersenyum samar. Engkau terlalu mulia, Naila. Itulah yang membuatku semakin menginginkanmu. Malam itu, Naila kembali memohon petunjuk pada Allah. Ia sujud lama sekali di sajadah kecilnya, berdoa dengan air mata mengalir deras. Ya Allah, kuatkan aku. Aku lemah, aku tergoda, aku takut salah melangkah. Lindungi aku dari jalan yang kau murkai. Dalam keheningan itu, hatinya mulai menemukan secercah cahaya. Ia sadar, godaan harta sebesar apapun tidak akan bisa menenangkan hatinya jika jalan itu bukan jalan yang diridhai Allah. Meski masih goyah,
Naila mulai meneguhkan tekad. Aku harus memilih jalan yang benar, meski berat. Aku harus menjaga kesucianku, meski harus menahan tangis melihat keluargaku menderita. Karena kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, tetapi dengan ridha Allah. Hari-hari setelah Naila menolak cincin berlian itu menjadi masa paling berat dalam hidupnya. Sheikh Marwan Al-Fahim, pria kaya yang terbiasa mendapatkan apapun yang ia inginkan, tidak menyerah begitu saja. Semakin Naila menolak, semakin besar pula upaya yang ia lakukan untuk menundukkan hati gadis desa itu. Pagi itu, ketika Naila sedang menjemur pakaian di halaman belakang rumah besar itu, seorang sopir pribadi datang menghampirinya. Dengan sopan, ia menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna emas. "Ini titipan dari Sheikh," katanya singkat. Naila membuka amplop itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya ada selembar cek bernilai fantastis, 1 miliar rupiah. Matanya membesar, mulutnya hampir tak bisa berkata apa-apa. Di atasnya tertera pesan singkat. "Gunakan ini untuk keluargamu. Anggap saja hadiah awal. Jika engkau menerima lamaran rahasiaku, masih banyak yang lebih besar menantimu." Naila menutup amplop itu cepat-cepat. Jantungnya berdegup kencang. Astagfirullah. Ia menekan dadanya, berusaha menenangkan diri. Tapi bayangan wajah ibunya muncul lagi. Ibunya yang saban hari berjalan ke pasar dengan kaki lelah, hanya untuk menjual beberapa kilo sayuran dengan keuntungan yang tidak seberapa. Bagaimana jika uang ini bisa meringankan beban ibunya? Bagaimana jika dengan uang ini ayahnya bisa berobat di rumah sakit terbaik? Bagaimana jika dengan uang ini, adiknya tidak lagi kesulitan membayar uang sekolah? Namun, ada suara lain dalam hatinya yang menjerit. "Naila, apakah engkau tega menjual kehormatanmu dengan selembar kertas? Bukankah harga diri lebih mahal dari apapun?" Beberapa hari kemudian, Naila kembali dipanggil ke ruang tamu besar. Sheikh Marwan menunggunya dengan wajah penuh wibawa, namun ada senyum misterius yang menghiasi bibirnya. Di sampingnya, sebuah meja dipenuhi kotak hadiah, perhiasan emas, tas bermerek, parfum mewah. "Naila," katanya dengan suara dalam, "mengapa engkau terus menolak kebahagiaan yang sudah ada di depan mata? Engkau tahu, aku bisa membuat hidupmu dan keluargamu berubah hanya dengan satu kata darimu." Ia mengambil sebuah tas kecil, lalu meletakkannya di pangkuan Naila. Di dalamnya ada uang tunai setara 100 juta rupiah. "Itu hanya bayaran untuk 1 bulan pertama, bahkan sebelum engkau menjawab. Katakan, ya, dan setiap bulan uang ini akan datang tanpa henti." Naila tercekat. Tas itu berat, simbol nyata dari janji-janji Marwan. Namun tangannya kaku, enggan menyentuhnya. Air matanya kembali jatuh. "Sheikh, aku mohon, jangan lakukan ini. Jangan pancing aku dengan harta. Aku tahu engkau ikhlas memberi, tapi aku tidak bisa menerima dengan syarat seperti itu." Marwan menghela napas panjang, lalu menatapnya tajam. "Aku tidak memancingmu, Naila. Aku menawari masa depanmu. Apakah engkau akan terus hidup miskin, melihat keluargamu sengsara? Ataukah engkau memilih kehidupan yang layak, penuh kemewahan, dan bebas dari penderitaan?" Malam itu, Naila kembali berdoa lama di kamarnya. Ia menggenggam sajadah lusuh yang selalu ia bawa dari Garut. Tangisnya pecah. "Ya Allah, aku tidak sanggup lagi. Aku lelah. Godaan ini terlalu besar. Tapi aku tahu, jika aku salah melangkah, aku akan menyesal seumur hidupku. Lindungi aku, ya Allah. Jangan biarkan aku tergoda." Di sela tangisnya, ia kembali teringat pesan ibunya. Rezeki bisa dicari, tapi harga diri perempuan tidak bisa diganti. Kata-kata itu bagai tamparan keras yang membuatnya terbangun. Naila lalu menulis surat kecil untuk dirinya sendiri. "Aku bukan untuk dijual. Kehormatanku adalah mahkotaku. Jika aku harus menderita demi menjaganya, biarlah begitu. Karena Allah lebih tahu jalan rezekiku." Surat itu ia simpan di bawah bantal, sebagai pengingat setiap kali hatinya goyah. Sheikh Marwan, yang merasa gengsinya terusik karena penolakan Naila, mulai berubah sikap. Jika sebelumnya ia penuh kelembutan, kini ia mulai menunjukkan sisi kerasnya. "Naila, jangan salahkan aku jika suatu hari aku berhenti bersikap baik. Aku sudah memberikan semua yang kau butuhkan. Jika kau tetap keras kepala,
mungkin engkau akan kehilangan pekerjaanmu di sini. Ancaman halus itu menusuk hati Naila. Ia bukan hanya sedang mempertaruhkan kehormatannya, tetapi juga pekerjaannya, satu-satunya sumber rezeki halal untuk keluarganya. Di satu sisi, ia takut kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, ia tidak rela menjual dirinya hanya demi uang. Hatinya seperti terhimpit batu besar, hampir tidak ada ruang untuk bernapas. Dalam kegelapan malam, Naila kembali sujud lama. Ia berdoa dengan penuh keputusasaan, suaranya bergetar. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak akan memberi ujian melebihi batas kemampuanku. Tapi aku sungguh hampir menyerah. Berikan aku kekuatan. Jika memang ini bukan jalanku, maka jauhkanlah aku dari fitnah ini. Jika ada rezeki lain, bukakanlah pintu itu untukku. Tangisnya pecah. Tapi di tengah tangis, ia merasa ada ketenangan yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Seakan Allah membisikkan jawaban, bahwa prinsip lebih mulia daripada janji-janji harta. Keesokan harinya, Naila dipanggil lagi. Sheikh Marwan menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan nada tegas, "Ini kesempatan terakhirmu, Naila. Pilih, hidup miskin dengan keluargamu, atau hidup kaya raya bersamaku, meski dalam rahasia. Aku tidak akan menawarkan lagi setelah ini." Ruangan terasa sunyi. Jantung Naila berdetak begitu cepat. Di kepalanya, bayangan wajah ibunya, ayahnya, dan adiknya muncul bergantian. Air matanya mulai menetes. Dengan suara lirih tapi tegas, ia menjawab, "Sheikh, aku berterima kasih atas semua kebaikanmu. Tapi aku tidak bisa. Aku lebih memilih kesederhanaan dengan kehormatan daripada kemewahan yang penuh bayangan. Aku yakin Allah akan memberikan jalan rezeki lain untukku dan keluargaku." Marwan terdiam. Tatapannya tajam, rahangnya mengeras. Ia belum pernah ditolak seperti itu seumur hidupnya. Namun di balik kekecewaan, ada rasa kagum yang ia sembunyikan. Naila berdiri dari kursinya, menunduk hormat, lalu melangkah pergi dengan air mata berlinang. Pagi itu, matahari Riyadh bersinar terang, tapi hati Naila Zahira masih diliputi mendung. Setelah semalam ia menolak tawaran terakhir Sheikh Marwan Al-Fahim, dirinya sadar bahwa konsekuensi berat akan segera datang. Ia bahkan menduga, pekerjaannya bisa saja terhenti kapan saja. Namun, di dalam hatinya ada keteguhan baru, lebih baik kehilangan pekerjaan daripada kehilangan harga diri. Di sela kesibukan pagi, Naila menerima telepon dari ibunya di Garut. Suara ibunya terdengar serak namun penuh kasih sayang. "Nak, ibu dengar ada orang kaya yang ingin menolongmu di sana. Apa benar? Jangan bilang ibu kalau kabar itu hanya gosip." Naila terdiam. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Ibu, memang ada yang ingin menolong, tapi dengan syarat yang membuat Naila tidak tenang. Ibu masih ingat pesan ibu di bandara? Jangan pernah gadaikan kehormatan." Itu yang Naila pegang erat-erat. Ibunya terisak di ujung telepon. "Nak, ibu bangga padamu. Jangan pernah menyesali keputusanmu. Hidup sederhana tapi terhormat jauh lebih mulia daripada hidup mewah tapi penuh dosa. Ingat, rezeki Allah luas. Dia tidak akan membiarkan kita lapar." Kalimat itu bagai pelita yang menyalakan kembali semangat Naila. Ia tahu, ibunya mendukung jalan yang dipilihnya. Hari itu juga, Sheikh Marwan memanggil Naila ke ruang kerjanya. Ruangan itu dipenuhi rak buku tinggi, aroma parfum khas Arab menguar, dan di tengahnya berdiri pria berwibawa dengan tatapan tajam. "Naila," katanya perlahan, "aku tidak pernah ditolak oleh siapapun sebelumnya. Tapi engkau, gadis sederhana dari Garut, berani menolak aku berulang kali. Katakan padaku, mengapa?" Naila menunduk, lalu mengangkat kepalanya dengan tatapan penuh air mata. "Karena aku percaya, harta tidak bisa membeli kebahagiaan sejati. Aku percaya, kehormatan seorang wanita lebih mahal dari semua emas di dunia. Sheikh, aku berterima kasih atas kebaikanmu. Tapi izinkan aku tetap menjadi diriku sendiri. Aku ingin hidup sederhana, tapi terang. Bukan hidup mewah, tapi tersembunyi." Kata-kata itu meluncur begitu tegas, seakan keluar dari kedalaman jiwa yang sudah ditempa air mata dan doa panjang. Sejenak, Sheikh Marwan terdiam. Wajahnya tegang, matanya menajam.
Tapi tak lama kemudian, senyum samar muncul di bibirnya. Engkau gadis yang luar biasa, Naila. Aku kira uang bisa membeli segalanya, tapi ternyata aku salah. Ada sesuatu yang tidak bisa kubeli, keteguhan hatimu. Ia menghela napas panjang. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu lagi. Aku akan menghormati keputusanmu. Tapi ketahuilah, engkau meninggalkan kesempatan yang tak pernah dimiliki orang lain. Kisah Naila Zahira, gadis desa dari Garut yang cantik jelita, menjadi pelajaran besar. Godaan harta sebesar apapun tidak sebanding dengan harga diri seorang wanita. Dengan prinsip dan doa, ia berhasil menolak tawaran 100 juta rupiah per bulan untuk menjadi istri rahasia seorang pria kaya. Dan pada akhirnya, keputusan itu justru membawanya pada rezeki yang lebih berkah dan kebahagiaan yang lebih sejati.